Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Masih bersama channel pendidikan kita Suyanto.id, sebuah channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, dimanapun Anda berada, kalau ingin berbagi pengetahuan, tentu Suyanto.id akan setia untuk membersamai Anda semua. Nah, kali ini kita bersama Bapak Dr. Hastowardoyo SPOG. Beliau sudah terkenal dulunya sebagai Bupati Kulon Progo 2 periode. Periode kedua belum selesai, diminta Bapak Presiden untuk memimpin BKKBN Republik Indonesia, dan beliau juga dikenal sebagai ahli bayi tabung. Dan oleh karena itu, jangan lupa Anda klik subscribe video ini supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Bapak Dr. Hastowardoyo dan juga video terbaru dari Suyanto.id. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Ya. Sehat-sehat, Dokter, semuanya. Alhamdulillah, Prof juga Nah, sehat tentunya. kita sudah berbicara secara umum mengenai bagaimana mempersiapkan kualitas SDM dilihat dari kehidupan dari siklus 1000 hari pertama. Nah, kemudian Dok, kita selanjutnya berbicara mengenai menyiapkan kualitas SDM di negeri ini yang supaya nanti pada saatnya bisa mengisi bonus demografi. Apa Dok yang harus disiapkan secara sistematis ataupun secara kultural, baik oleh pemerintah, keluarga maupun masyarakat, Dok? Monggo, Dok. Ya, baik, Prof Yanto. Sebetulnya kita kan memang membangun jiwa dan raga itu satu kesatuan. Ya, jadi ketika kemarin kita banyak berdiskusi bagaimana menyiapkan SDM itu dari sisi fisiknya, dan kemarin kita sudah berdiskusi bagaimana mencegah stunting dan juga hal-hal lain yang menyangkut masalah kualitas secara biologis, maka sebetulnya juga kita tidak boleh melupakan bahwa pembangunan jiwa dan raga ini ketika raganya sehat, jiwanya juga harus sehat. Dan akhir-akhir ini tentu kita perlu mencermati karena survei dari riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa mental emotional disorder mulai dari tahun 2013 menuju tahun 2018 itu mengalami suatu kenaikan yang signifikan. Data yang paling serius untuk kita bisa cermati adalah angka mental emotional disorder di kalangan remaja itu di tahun 2013 angkanya 6,1%. Tetapi di tahun 2018 angkanya naik menjadi 9,8%. Seiring dengan itu, karena mental emotional disorder itu bolehlah dikatakan sebagai gangguan jiwa ringan, maka gangguan jiwa beratnya pun meningkat. Sehingga ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, itu yang ngomong sendiri, senyum sendiri, di tahun 2013 itu angkanya masih sangat rendah, 1,7 per 1000. Ya, rata-rata kalau 1000 penduduk kita di tahun 2013 itu yang senyum sendiri, ngomong sendiri 1,7 lah. Tetapi kalau kita lihat di tahun 2018 itu 7 per 1000. Sehingga naiknya itu hampir 3 kali lipat ya, 3 kali lipat. Nah, ini related ketika gangguan jiwa ringannya naik, mental emotional disorder-nya naik, maka gangguan jiwa beratnya juga naik. Dan ini data dan fakta. Oleh karena itu, saya kira ini tidak bisa kita kesampingkan. Orang itu meskipun secara fisik tidak stunting, tapi kalau kemudian jiwanya tidak dewasa dan tidak bagus, maka orang ini akan juga bermasalah dan tidak bermanfaat. Sekarang dikenal adanya nama toxic people, toxic relationship, toxic friendship. Nah, ini yang juga puncaknya apa? Puncaknya terjadi banyak perceraian. Jadi karena hubungan antar suami istri menjadi tidak harmonis. Mungkin itu sebagai pendahuluan, Prof. Ya. Dok. Ya, kalau adanya gangguan mental emotional disorder itu fenomena yang terjadi dalam masyarakat apa, Dok? Apa karena orang mudah marah, kemudian di media sosial
orang saling benci misalkan Dok. Itu terjadi atau justru mereka menarik diri dari peredaran di dalam masyarakat orang-orang seperti itu Dok? Ya, sebetulnya ada bervariasi ya Prof. Jadi contoh begini, ada remaja yang dia termasuk kena gangguan ansietas atau cemas. Dia ini diajak maju agak sulit, dia cenderung galau, kemudian dia juga tidak mudah konsentrasi. Nah, ini ditandai dengan ini sering sedih tanpa sebab. Sebetulnya cemas itu kan sedih tanpa sebab. Kita kalau ada remaja yang diajak maju itu enggak ada semangat, ya. Sepertinya jarang senyum, ya. Ini karena mereka banyak cemas. Nah, ini contoh salah satu gejala. Kemudian kita bisa ketemu remaja atau ya siapa sajalah yang ternyata dia megalomania, merasa dirinya hebat, overconfident. Ya, jadi kalau di dalam rapat-rapat itu tidak pernah mau dikalahkan gitu. Jadi merasa omongannya benar terus gitu. Dan kalau dia merasa paling hebat, kalau cerita di kelompok-kelompok, di arisan, di apa itu selalu menceritakan dirinya, anaknya, istrinya, keluarganya itu hebat. Ini adalah orang yang megalomania. Ya ini juga bagian dari 9,8 itu salah satunya bisa ada seperti itu. Ada juga yang skeptomania, yang mereka ini misalkan dikit-dikit itu ingin mendapatkan sesuatu yang tidak sah. Jadi kalau misalkan yang ringan-ringan saja, kalau di seminar atau di pertemuan-pertemuan tuh kalau dapat snack double seneng gitu ya. Jadi padahal itu bukan haknya ya, bukan haknya. Kalau dapat tas double seneng gitu. Nah, itu orang-orang seperti itu juga kalau misalnya dapat honor double ya senang gitu. Itu. Jadi ini kan gangguan jiwa ringan, tetapi dia ini kalau toh di penjara dikasih tidak sembuh karena dia bukan pencuri yang hebat yang besar itu bukan, dia ya melekat pada dirinya. Kalau mungkin kalau di desa kalau tetangganya punya ayam yang kehujanan itu bisa jadi diamankan sama dia, nanti terus dirawat di rumah. Tapi kalau nggak ketahuan ya dipek terus itu diambil terus. Tapi kalau ketahuan dia akan bilang, nah ini saya cuma merawat sebentar, kalau mau diambil silakan diambil aja gitu. Itu kan menjadi noise lah di masyarakat, itu menjadi sampah yang masyarakat orang-orang seperti ini. Nah, orang-orang seperti ini juga ada juga nanti yang salah satu ada yang kelainan seks seperti pedofilia. Dia senang hubungan seks dengan anak-anak. Nah, ini kan juga kacau ini orang ini. Meskipun jadi ustadz juga ternyata akhirnya memperkosa muridnya atau ini kan fenomena, padahal di balik itu dia adalah mental emotional disorder. Nah, itulah variasi-variasi yang sangat banyak. Ada juga kemarin di Niagen Serang di bandara di Yogyakarta International Airport Mas. Di kelompok ada eksibisionisme. Nah, orangnya biasa ya, bisa jadi mahasiswa, bisa jadi dosen mungkin, bisa jadi dokter mungkin, tapi dia punya kelainan eksibisionisme. Jadi menunjukkan kelaminnya di depan umum itu senang gitu. Orang ini kan tidak sehat mentalnya. Orang ini kalau di dalam satu komunitas mungkin agak sulit ya. Jadi sulit untuk diajak membangun visi bersama. Sehingga kalau kita punya SDM seperti ini persentasenya banyak, saya yakin di dalam satu institusi kalau kebanyakan orang seperti ini berat juga. Saya tuh ya misalkan pernah jadi bupati itu misal punya anak buah 1.000 misalnya itu ya, di kantor itu total PNS ada 8.000, tapi ketika kita lihat di satu institusi kantor itu kalau ada 100 pasti yang error ya 5 lah itu. Dikasih kerjaan juga enggak jelas, dikasih tanggung jawab juga nanti error, nuntut terus itu, kalau haknya tidak diberi marah-marah, tapi kalau dikasih pekerjaan nggak bisa dipercaya. Dan orang seperti ini cenderung destruktif ya, tidak bisa membangun visi yang bagus. Orang seperti ini kalau minta izin, kalau menurut saya minta izin seminggu tak kasih 2 minggu Prof, daripada mas nyebeli jelek gitu ya. Ya sudahlah saja. Sama lah, saya sekarang di BKKBN itu ya PNS-nya ada 23.000 di seluruh Indonesia ini. Nanti kader kami ini ada 1,2 juta. Ya saya kalau ke daerah ya pasti ketemu yang error-error itu sudah menjadi jamak itu. Cuman yang menggelisahkan kita itu ketika naik itu loh Prof. Jadi naik ini kan menjadi masalah. Jadi saya kira itu yang perlu dicermati oleh keluarga, orang tua, kemudian ayah, ibu, dan juga keluarga, perhatikanlah anak-anaknya dengan baik. Ya Dok, ya gangguan
mental dan kejiwaan itu yang berada di garda paling depan untuk mengurangi, untuk memoderasi atau bahkan untuk menghilangkan sama sekali. Itu terletak di keluarga, masyarakat, pemerintah atau bersama-sama, Dok? Uh, Harusnya memang keluarga ya Prof ya, karena yang lingkungan milieu yang paling dekat, ekosistem yang paling dekat dan sejak kecil mempengaruhi itu keluarga. Karena gini Prof, jadi anak-anak itu kan kalau misalkan masih balita gitu, itu kan punya fase namanya fase oral sampai itu. Ya, ya. Fase oralnya dia itu kan harus dipenuhi. Dia apa-apa masuk mulut, apa-apa masuk mulut kan tidak boleh dilarang kecuali bahaya. Ya. Soalnya tai ayam dimasukkan mulut itu kan bahaya. Ya, ya. Pisau masuk mulut. Tapi kalau yang nggak bahaya kan fase oral itu perlu dipenuhi. Salah satu pemenuhan fase oral itu di keluarga waktu kecil tuh netek misalkan ASI ya. Ya. Nah, ini kan juga penting. Karena gini Prof, orang-orang yang tidak terpenuhi fase oralnya ini setelah dewasa juga dia mudah melampiaskan, menutupi kecemasannya dengan oralnya. Sehingga akhirnya apa? Kompensasi. Sehingga apa dia ini? Kalau diajak merokok dia cepat dan cepat kecanduan dia ini. Ya. Ya, kemudian kalau narkotika yang pokoknya yang lewat-lewat mulut itu dia cepat kecanduan. Sehingga orang yang asinya full sampai 2 tahun dan penuh kasih sayang itu ternyata waktu dewasa dia tidak begitu mudah kecanduan rokok, kecanduan alkohol, kecanduan narkotika begitu. Ini kan bahwa sifat-sifat dasar yang sifatnya basic sekali itu kan sebetulnya ada di 1000 hari kehidupan pertama juga. Nah, ini makanya sebetulnya supaya anak itu besok temperamennya bagus ya, basicnya di 1000 hari kehidupan pertama ini harus baik itu. Nah, apalagi kalau misalkan dia kan ada rasa egonya tinggi, apa-apa punyaku, itu kalau mau dilarang dia marah kan setelah besar kan pelampiasannya juga beda. Nah, inilah barangkali garda terdepan itu tetap ada pada keluarga. Dan saya lihat orang tua itu banyak juga yang this is my position. Ini adalah saya orang tua. Karena orang tua itu ya kena penyakit I know syndrome juga, sindrom aku paling tahu. Sehingga anaknya itu dianggap sangat rendah. Itu padahal anak ini sebetulnya tidak dilahirkan di zamanmu, sehingga didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, kan nasihatnya para ulama kan begitu juga ya. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh memaksakan diri, terus nanti cerita saya dulu itu kan orang tua itu. Jadi cirinya orang tua kan begitu, jadi ingin memboyong obsesinya itu kepada anaknya. Sedangkan anak itu harus digembirakan. Jadi mendidik itu harus digembirakan, sehingga menasihati saja di meja makan itu kan karena biar suasananya cair itu. Tidak sambil berdiri, tidak sambil lari-lari, gitu, tidak sambil menuding-nuding. Kemudian di mobil itu juga nyaman, harus semua duduk di mobil sambil ngobrol itu, kendaraan itu. Nah, itulah menurut saya memang garda terdepannya tetap pada keluarga, dan keluarga penting sekali fungsinya. Begitu Prof. Ya, jadi parenting itu sangat esensial, signifikan menentukan kesehatan jiwa dan mental emosional anak kita, Dok ya. Oleh karena itu saya kira seperti informasi-informasi seperti ini kan harus diketahui keluarga, Dok. Di mana keluarga itu kadang-kadang kan tidak tahu, yang tahunya parentingnya itu dari warisan orang tuanya, saya dulu dibegitukan dan akhirnya dia juga membegitukan anaknya seperti yang katakan dokter tadi. Gimana untuk mengintervensi? Misalkan di BKKBN apakah ada program untuk hal-hal yang seperti ini, Dok? Iya, BKKBN punya program namanya Bina Keluarga Balita, Prof. Memang ini harus kita tingkatkan. Ini saya tentu ke dalam di BKKBN ini harus lebih intensif untuk bagaimana mengajak ibu-ibu di dalam kelompok-kelompok Bina Keluarga Balita. Dan kelompok Bina Keluarga Balita ini memang kita harus juga sewaktu-waktu bisa menghadirkan para ahli. Dalam hal ini misalkan seorang psikolog, seorang psikiatri itu juga penting. Ahli-ahli parenting ini juga penting. Jadi sekarang ini kita agak beruntung karena di BKKBN kemarin ada Peraturan Presiden nomor 72 yang mengamanahkan untuk BKKBN menjadi koordinator dalam percepatan penurunan stunting ini, maka
saya ditunjuk sebagai ketua oleh Pak Presiden, kemudian kami ini membentuk tim pendamping keluarga. Jadi ada satu bidan, ada satu PKK, kemudian ada satu lagi adalah penyuluh KB. Nah ini ada 200.000 tim, dari ada 600.000 yang nanti bisa mendampingi keluarga. Harapan saya keluarga-keluarga yang banyak disharmoni, sekarang karena perceraiannya kan tinggi, Prof. Jadi sekarang ini 1 tahun itu yang mengajukan perceraian itu ada 600.000 kurang lebih seluruh Indonesia. Padahal pernikahan itu 1 tahun hanya sekitar 2 juta, gitu ya. Ya, jadi sebetulnya 40%. Ya, yang akhirnya divonis bisa hampir 350 sampai 400.000 per tahun itu. Tapi yang ajukan ini kan sudah 600.000. Sedangkan yang ajukan ini adalah mereka yang sudah cekcok kan, sudah ekstrim lah. Ya, yang cekcok tapi nggak ngajukan kan banyak juga. Saya juga khawatir. Jangan-jangan yang cekcok di rumah tangga tapi nggak ngajukan cerai itu bisa jadi 1 juta setahun ya gitu. Itu hal yang sangat mengkhawatirkan lah. Oleh karena itu saya kira pendampingan keluarga ini sangat penting, sangat dibutuhkan agar kalau ada percecokan dalam keluarga tidak menimbulkan stres tersendiri yang akhirnya berimbas kepada stresor itu kepada anaknya. Ya. Saya kira tantangan kita begitu, Prof. Bagaimana memberikan e-learning juga sekarang penting kepada ibu-ibu rumah tangga. Beruntung memang sekarang dengan adanya pembelajaran secara online ini, kita banyak bisa memberikan edukasi secara virtual kepada keluarga. Mudah-mudahan, Prof, mohon doanya kami bisa mengemban amanah ini untuk bisa mendampingi keluarga. Begitu, Prof. Insya Allah, dokter. Saya kira di tangan dokter akan terjadi suatu lompatan, suatu inovasi di mana parenting itu akan berjalan dengan baik sehingga bisa dikurangi atau dihentikan anak-anak yang memiliki kelainan mental dan emosional itu. Nah, Dok, kalau sudah terjadi, misalnya saja ya, saya juga punya teman itu ya sukanya juga bawa tanaman, bawa kursi, apa yang dilihat dibawa pulang gitu. Ya kleptoman tadi. Itu apakah intervensinya bisa itu kalau sudah cukup dewasa, Dok? Gimana, Dok, itu caranya? Tidak mudah memang, Prof ya. Jadi mental emotional disorder itu kan landasannya ada semacam waham. Waham itu adalah isi pikiran yang tidak bisa dikoreksi orang lain itu. Oke. Jadi diyakini kebenarannya dan bagi dia diyakini bahwa itu tidak salah. Jadi memang ini tidak mudah menghilangkan waham. Tetapi beberapa situasi yang membuat dia breakthrough gitu ya. Jadi seperti terdowngrade gitu pemikirannya itu memang bisa mengawali. Jadi mengawali untuk supaya dia itu pikirannya bisa diisi gitu ya. Kalau ekstremnya gini, Prof. Jadi ekstremnya itu kalau orang gangguan jiwa berat yang dia itu misalkan sudah betul-betul wahamnya itu mereka menjadi hidup di alamnya sendiri. Apa yang dia yakini tidak bisa dikoreksi orang lain. Itu waham. Sampai-sampai dia wahamnya itu bahwa pohon pisang yang bergerak-gerak itu adalah manusia yang cantik itu. Sehingga dia pohon pisang pun diciumi gitu, misalnya gitu kan. Itu kan waham sebetulnya. Dia punya keyakinan tinggi bahwa wah, pohon pisang melambe-lambe cantiknya gitu. Tidak bisa dikoreksi sehingga akhirnya diciumi. Orang lain bilang wah ini ODGJ ini, orang dengan gangguan jiwa berat gitu. Nah, teori di kedokteran itu kadang-kadang di ECT. ECT diberikan setrum kejutan itu, kejutan listrik di otaknya itu, cetak gitu ya. Begitu dikasih kejutan itu dia seperti terbangun gitu. Nah, kemudian nanti didoktrinasi tapi dibantu dengan obat. Nah, mungkin itu kalau ranahnya itu istilahnya gangguan jiwa berat yang sudah psikosa, schizofren begitu. Tapi yang gangguan jiwa ringan ini tadi saya kira juga perlu diberikan kejutan, tapi kejutannya itu bukan sifatnya listrik dan otaknya di-strum gitu ya. Tetapi kejutan-kejutan misalkan seperti dia contoh gitu, Bro. Misalkan dia tiba-tiba di karantina, kemudian akhirnya misalnya masuk pondok misalnya gitu, kemudian aturan itu rigid sekali. Kamu harus gini gitu. Itu kan seperti di downgrade gitu ya. Jadi
Ada yang pondok itu memperlakukan kamu tiap malam harus mandi jam 2 malam, habis itu kamu harus begini begitu. Nah, itu sering menjadi bentuk sengatan secara apa ya, secara rohani ya. Jadi secara kejiwaan. Kalau menurut saya itu apa ya? Bisa dilakukan karena ini ada dasarnya. Di kedokteran juga diberikan renjatan tadi atau kejutan listrik pada schizofren. Kemudian yang ringan saya kira bisa dikasih juga semacam shock terapi gitu. Itu Prof. Ya, Dok, ketika itu masa konsepsi, itu nggak bisa disiapkan secara medis, Dok. Jangan sampai ada gangguan-gangguan mental dan kejiwaan itu. Misal kalau dokter membuat bayi tabung misalkan saja, nggak bisa diketahui, Dok, itu dari sisi medis itu, Dok. Sebetulnya bisa, Prof, karena gini, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara schizofren, psikosa, neurosa, gangguan jiwa ini terhadap defisiensi vitamin di saat organogenesis. Ada hubungannya dengan defisiensi asam folat saat organogenesis. Jadi hubungan antara defisiensi atau kekurangan vitamin atau zat-zat tertentu seperti asam folat, vitamin D dan seterusnya ini sudah banyak penelitian yang menghubungkan dengan gangguan-gangguan kejiwaan. Sehingga pemenuhan asam folat, kenapa saya bicara asam folat ini agak dominan karena apa? Karena istilahnya neural tube ya. Jadi secara embriologis ada selongsong dari saraf ini ya, neural tube ini sangat terbentuknya sangat dipengaruhi oleh asam folat. Sedangkan proses-proses neurosa dan psikosa ini juga banyak kaitannya dengan kesehatan dari unsur-unsur saraf ini juga berpengaruh gitu, Prof. Sehingga pertumbuhan saraf yang baik memang akan mensupport mental yang baik juga, ya. Meskipun tadi bahwa mental ini kan sifatnya intangible, sedangkan kalau saraf ini tangible ya. Jadi istilahnya barang yang kelihatan lah. Saraf ini barang yang kelihatan. Kalau sarafnya rusak, ekstrimnya lumpuh, ya. Tapi saraf ini ternyata punya asosiasi juga dengan yang tidak kelihatan dalam arti kejiwaan. Kalau kejiwaan tuh kalau gangguan jiwanya berat kan ekstrimnya ODGJ, senyum sendiri, ketawa sendiri. Jadi supaya juga dipilahkan antara bicara saraf, misalnya bicara jiwa. Gitu. Kalau bicara saraf, ekstrimnya jadi lumpuh. Kalau bicara tentang kejiwaan, ekstrimnya senyum sendiri, ngomong sendiri. Gitu. Nah, jadi bisa disiapkan kesimpulannya, Prof. Iya. Ya, baiklah Dok. Saya kira luar biasa sudah beberapa informasi tentang parenting mempersiapkan generasi yang berkualitas sudah kita diskusikan. Mudah-mudahan kita dalami minggu depan, Dok ya. Dan mungkin ada satu, Prof, ada satu sebelum di close, ada satu yang mau saya sampaikan di forum ini. Semua dokter jiwa itu mengidentifikasi mereka-mereka yang ada gangguan jiwa ringan atau tidak. Ada satu pertanyaan yang tidak pernah dilupakan oleh dokter jiwa, yaitu pertanyaan apakah Anda itu sering melakukan onani atau masturbasi. Itu pertanyaan yang selalu dikeluarkan oleh dokter jiwa. Kenapa begitu? Karena orang yang onani atau orang yang masturbasi, meskipun 75% laki-laki pernah onani. Tapi kan ada yang sering sekali onani, ada yang tidak. Nah, onani atau masturbasi adalah belajar memisahkan antara jiwa dan raga. Ya, orang ini kalau misal masturbasi atau onani itu kan mengkhayal, wah saya di depannya orang cantik, kemudian mengkhayal, akhirnya kemudian ejakulasi gitu. Ini orgasme ejakulasi karena mengkhayal. Ini dia mencoba berlatih memisahkan bahwa raganya di sini depannya tidak ada orang cantik, tapi jiwanya diajak melayang untuk seolah-olah ada orang cantik. Gitu. Orang yang belajar memisahkan jiwa dan raganya ini belajar gangguan jiwa sebetulnya. Saudara belajar untuk melatih diri untuk mengalami gangguan jiwa, karena orang gangguan jiwa ya cuman terpisah antara kondisi real dengan angan-angan. Kondisi realnya pohon pisang, tapi obsesinya dia pahamnya ini adalah wanita cantik sehingga diciumi. Nah, inilah yang kami pesankan di kesempatan ini. Saya kira kalau nanti mendidik anak-anak, ya anak-anak itu ada yang onani, masturbasi, ini ya
Ya dilampiaskan dengan berbagai macam kegiatan olahraga, belajar macam-macam lah itu. Jadi saya kira hal ini sepele, kecil tapi penting. Dan saya kira itu Prof, tambahan saya Prof. Terima kasih. Terima kasih Dok, terima kasih atas kebersamaannya dengan Suyanto.id dan mudah-mudahan informasi ini bisa menjadikan masyarakat keluarga kita menjadi semakin literat terhadap parenting bagi anak-anak cucunya masing-masing. Terima kasih Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih.